Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Monica Rosa di program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bupati Kabupaten Bulukumba, Bapak Andi Muhtar Ali Yusuf. Halo Bapak, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik. Terima kasih Bapak sudah mampir ke Studio Tempo. Terima kasih. Sebelum memulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan membacakan profil singkat Bapak Andi Muhtar Ali Yusuf. Andi Muhtar Ali Yusuf lahir di Bulukumba pada 12 Februari 1967. Ia memimpin Kabupaten Bulukumba setelah dilantik pada 26 Februari 2021. Sosok yang biasa disapa Andi Uta itu mengemban tugasnya hingga 2024 nanti. Andi Uta boleh dikatakan sukses sebagai pengusaha. Pada tahun 1987 menjadi awal mula dirinya terjun ke bisnis hasil laut. Ia membuka usaha di sektor perikanan, rental alat berat, transportasi, dan juga logistik. Saat ini induk perusahaan Amali Group yang ia bangun dari awal membawahi 12 perusahaan serta mempekerjakan ribuan karyawan. Ia memiliki prinsip hidup lebih baik dikerja daripada dicerita. Artinya ia ingin banyak melakukan daripada berucap namun tidak ditepati. Andi Uta punya 3 misi besar. Yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya petani dan nelayan. Kedua, menjadikan objek wisata yang ada sebagai tujuan pelancong domestik dan juga mancanegara. Hal ini guna mendorong pendapatan asli daerah. Ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lewat yang menjangkau semua kelompok umur serta meningkatkan kualitas layanan kesehatannya. Strategi seperti apa yang akan dilancarkan oleh Andi Uta untuk memajukan kampung halamannya? Langsung saja kita berbincang dengan Bupati Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Bapak Andi Muhtar Ali Yusuf. Baik, Bapak Andi, saya ingin tahu dulu nih Pak, Bapak kan sebelumnya berarti background-nya adalah pengusaha, kemudian sekarang menjadi kepala daerah. Gimana Pak, lebih challenging yang mana nih Pak? Boleh diceritakan ke kami Pak? Ya, kalau lebih challenge ya. Jadi pengusaha itu ya, saya lebih bebas, ya, lebih free kemana-mana, ya. Nggak ada seperti apa protokoler macam-macam, ya. Dan saya lebih berat karena saya harus berinovasi terus. Bagaimana harus saya pikirkan investasi dan pengembalian pembiayaan tentunya. Ya, kalau di perusahaan. Jadi saya betul-betul harus berpikir ya maksimal dan menjadi bebannya saya ketika mungkin ya kompetitornya saya besar, berat ya. Kompetitor saya umumnya orang dari orang Chinese dan orang kuat-kuat semua gitu ya. Mungkin orang pribumi cuma saya. Oke. Yang lain nggak ada orang Chinese semua. Nah, menjadi pengusaha itu beratnya itu karena kompetitornya saya besar, berat dan mereka orang hebat semua. Menjadi bupati saya pikir saya setahun kurang lebih setahun yang sebulan ya. Saya dilantik, saya rasakan agak dibanding jadi pengusaha agak sedikit karena sudah ada instrumen ya. Yang saya tinggal kondisikan instrumen ini jalan mereka betul-betul maksimal dan efektif yang dia tugas masing-masing. Jadi ada kepala dinasnya, di dinas apalagi pendidikannya ada, pariwisatanya ada gitu loh. Pekerjaannya semua masing-masing udah ada divisi. Nah, tinggal kita bagaimana memberikan deadline, mereka akan target masing-masing. Ya, mengajak mereka, memotivasi mereka bagaimana apa dan berinovasi. Ya, sebagaimana dia dinas masing-masing. Nah, kebetulan saya juga punya wawasan, banyak pengalaman saya sebagai praktisi 35 tahun, ya sedikit saya bisa collaborate dengan mereka, apa yang saya bisa support untuk bisa dia berinovasi dan mereka lebih efektif dia bekerja. Tentu saya harus belajar banyak, karena regulasi ya ada melekat semua di apalagi di program. Saya tinggal ikutin aja ya, regulasinya seperti apa dan programnya itu ya
saya sampaikan bahwa jangan sampai keluar dari regulasi itu dan Anda harus berjalan sebagaimana ini dan hanya percepatan ya. Percepatan lead time waktu untuk mereka dia harus capai dan berinovasi terus. Apa program yang harus dia tindak lanjuti dan programnya itu jangan tidak punya kajian. Pastikan punya kajian dan dampak ekonomi terhadap masyarakat nanti pada programnya itu. Jangan mengulangi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan tapi tidak berdampak. Nah, ini yang terus-terus saya lakukan, terus-terus saya minta evaluasi, terus-terus saya tekan dinasnya masing-masing untuk mengevaluasi dan jangan menghabiskan anggaran tanpa jelas asas dampak ekonominya. Ini yang saya terus. Luar biasa, berarti memang 35 tahun menjadi praktisi itu menjadi keuntungan gitu ya Pak? Oh iya. Dan juga mungkin masih harus belajar tentang regulasi, kemudian juga evaluasi, itu aja yang menjadi tantangan gitu ya Iya. Pak ya? 35 tahun saya banyak belajar di dalam dan di luar. Seperti apa di lapangannya, bagaimana mengimplementasikan satu apa semua, apalagi pada mimpi saya untuk saya terus saya kerjakan ini barang untung seperti gimana ya atau ruginya bagaimana dampaknya ini gimana. Dan ini yang terus saya apalagi saya lakukan. 35 tahun mungkin saya tidak sedikit dan saya start betul-betul dari bawah dan mulai dari kalau misalnya di perikanan sektor kelautan saya ikut ya, di lapangannya sebagai nelayan dan eksportir juga saya sendiri sebagai quality control. Saya sendiri lihat sampai mau tahu semua, sampai di luar negeri saya kontrol seperti apa. Nah, bagaimana pemasarannya, dengan kualitas seperti apa yang saya kirim, price seperti apa dan seperti itu juga. Dan inilah menjadi bekal saya ya, memimpin King Bulukumba dan saya tidak terlalu ragu gitu ya. Insya Allah ya saya ini saya Insya akan Allah, maksimal luar ya, biasa. Nah, Bapak kan menjadi kepala daerah di tengah pandemi gitu ya Pak. Ini Ya. kan menjadi challenging baru gitu Pak. Nah, kami ingin tahu sih Pak, bagaimana data terkini terkait capaian vaksinasi di Kabupaten Bulukumba Pak untuk dosis pertama, dosis kedua, vaksinasi booster, serta vaksinasi pada lansia dan vaksinasi pada anak. Silakan. Ya, di pasca pandemik memang satu tantangan yang besar ya sebagai saya yang mungkin ya orang yang bilang visioner, tapi di satu sisi saya harus apalagi harus hadapi namanya pandemik yang serba keterbatasan dan vaksinasi saya harus lakukan untuk bagaimana masyarakat punya daya tahan tubuh dan vaksinasi pertama saya alhamdulillah saya sudah melebihi capaian yang sebagaimana 70% sudah 80 sekian persen, yang apalagi yang dosis 1, dosis 2 udah 47, sekian persen, dosis 3 sekarang apalagi booster sekarang sudah dilakukan ya, udah start, udah sekian persen juga udah jalan dan dimulai TNI Polri udah support. Alhamdulillah saya kebut terus ini dan masuk booster. Luar biasa Pak. Iya. Berarti sudah ada di atau sudah mencapai target pemerintah Ya. gitu ya Pak. Mungkin untuk vaksin-vaksin lain nih Pak, bagaimana sih Pak percepatan vaksinasi gitu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten? Ya, percepatan vaksinasi tentunya saya dengan kebut bagaimana apa yang saya lakukan gerebek vaksin ya. Gerebek vaksin. Ya, door to door ya. Tadinya bagaimana saya gerebek apalagi ya COVID ya untuk bagaimana siapa terindikasi COVID seperti saya gerebek stunting, gerebek vaksinasi lagi dan alhamdulillah saya dengan kondisi 70% apa saya target yang saya betul saya kejar itu waktu saya masih dapat dan immunity masyarakat saya udah cukup. Saya pikir saya bisa jaga, saya bisa itu apalagi bisa kuatkan dan saya optimis pada apalagi ya virus yang berikut ini sudah bisa mereka lawan gitu loh, mereka bisa itu dan sempat sebelumnya saya dari Delta yang lalu saya setiap hari karena saya melihat data di luar negeri seperti ini, angka kematian di Jakarta juga sangat tinggi, terus saya sendiri betul-betul bagaimana sambil saya harus masyarakatnya saya selamatkan, saya sendiri juga harus berjuang dengan bagaimana saya juga menjaga saya tidak terpapar,
yang kedua gitu. Dan alhamdulillah saya bisa apalagi bisa atasi, dan target yang ngapain semua betul-betul bisa saya maksimalkan ya. Dan bagaimana saya capaiannya yang dari sebelumnya, karena banyak warganya saya Bulukumba yang tidak berdomisili di Bulukumba, di luar Bulukumba, dan hitungannya cukup besar, sehingga target waktu itu ya sempat saya sedikit agak salah ya. Jadi karena yang orang mau divaksin ini nggak ada orangnya dari luar, di Malaysia, di mana, di Kalimantan. Seperti itu. Dan alhamdulillah ya saya optimis, saya laksanakan semaksimal gitu, dan TNI Polri yang paling banyak berperan membackup saya. Saya kira itu yang di semua daerah. Kemarin tuh peran TNI Polri yang sangat-sangat membantu saya. Saya sempat juga agak ragu pada capaian terakhir di Desember itu di 30, tapi saya betul-betul kerahkan maksimal dengan TNI Polri, dengan ke sekolah-sekolah, pasar semuanya, alhamdulillah saya capai. Luar biasa Pak, berarti ada kolaborasi gitu ya Pak, yang sangat baik dengan TNI Polri gitu ya. Kemudian kalau terkait ekonomi nih Pak, gimana sih Pak langkah Pemkab nih untuk melancarkan program pemulihan ekonomi? Dengan banyak saya lihat pada fase sekarang ya, mulai pandemi mulai menurun, mulai bisa teratasi ya, dengan aktiviti semua perdagangan sudah mulai membaik ya. UMKM tentunya saya saya harus maksimalkan dengan bagaimana apalagi akan permodalan, dengan kredit usaha rakyat juga saya dorong perbankan untuk membackup semua. Dan alhamdulillah, dan berapa bank ya yang lumayan terus turun bantu UMKM ya. Dan pemerintah juga tidak diam, bagaimana di bawah apa yang potensi di sektor pertanian yang bisa ya apalagi dia olah, dia bagaimana untuk menjadikan itu barang jadi, atau bagaimana untuk bisa dipasarkan. Juga saya bantu dari apalagi marketingnya juga ke bawah, dan memberikan pengarahan bagaimana, masukan, berikan inovasi apa yang harus dilakukan sehingga bisa mengangkat dan omsetnya bisa lebih besar. Karena kalau UMKM saja hanya sebatas produksi dan menjual tidak baik kuantiti, tentunya tidak baik volume, mungkin ya cost-nya kan besar. Nah, tapi bagaimana dengan kuantiti, sekalipun marginnya kecil tapi kuantitinya gede, ya besar, akhirnya bisa mereka nikmati. Dan terus saya edukasi kepada semua anak-anak ya, apalagi pengusaha di daerah pasca ini sekarang. Dan saya lihat ini di Bulukumba begitu bergairah ya, di pasca ini terakhir ekonomi pertumbuhannya cukup bagus, 4, sekian persen lumayan pertumbuhannya. Dan data statistik yang saya baru dapat kemarin, Bulukumba khususnya di pariwisata ya cukup bagus ya. Mudah-mudahan nanti ada supporting dari pemerintah pusat untuk bagaimana saya punya wilayah sektor pariwisata bisa saya apalagi ditingkatkan lagi, akan facility. Tentu transportasi dan akan semua, dan bandara nanti akan dibangun. Infrastruktur ya Pak. yang lain. Iya. Amin Pak. Nah, masih berkaitan dengan yang sempat Bapak mention nih, kalau di Bulukumba ini salah satu potensi besarnya adalah sektor pertanian ya Pak. Iya. Nah, bagaimana Pak sektor pertanian akan dikembangkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan bagaimana hasil pemetaan dan bantuan Kementan dalam menggali potensi sektor pertanian di Bulukumba? Nah, Kementerian Pertanian ini udah support saya, alhamdulillah sudah ke sana. Kebetulan Pak Menteri itu saya masih tahun 86 yang lalu udah sama-sama ya, saya sudah kenal baik beliau. Dan pada saat dia datang ya, ke Bulukumba, saya ceritakan bahwa, dan sebelumnya saya ikut pilkada, saya sowan dulu. Oke. Nah, saya bilang, Pak Menteri, saya mau ikutan pilkada dan Bulukumba, saya lihat ini potensi di sektor pertanian sangat luar biasa.
dan saya jelaskan kalau Bulukumba ini pertanian apalagi perkebunannya juga luar biasa yang bisa dikembangkan, dan di sana adalah kabupaten yang penghasil coklat, cengkeh, juga termasuk apalagi kopi, juga ada apalagi kelapa, dan alhamdulillah saya dibantu kemarin di ini dengan saya sampaikan 15.000 hektar saya siapin lahan untuk kelapa, apalagi untuk bibit kelapa sudah dibantu disiapin ya, dan saya juga minta untuk dibantu bibit untuk buah ya. Tentunya bibit unggul untuk buah seperti durian, mangga, nangka, dan yang lain tentunya dalam program pemerintah nanti untuk IKN nanti di Kalimantan, Sulawesi, dan Bulukumba siap ya, tentunya mensupport akan kebutuhan di Kalimantan dari sektor pertanian tentu. Nah, Bulukumba adalah potensi wisatanya potensi pertaniannya sangat luar biasa karena akan buah dengan pegunungannya di atas 1.000 meter ketinggian di atas permukaan, juga dengan sangat potensi untuk dikembangkan. Dan ini yang membuat saya kemarin sedikit apalagi betul kerja keras bagaimana akan programnya saya dengan bibit unggul ke semua desa, dusun, semua saya maksimalkan untuk mereka mengganti tanamannya yang tadinya tidak punya harga buahnya menjadikan punya nilai ekonomi buahnya lebih mahal, dan itu yang bisa mengangkat ekonominya nanti masyarakat petaninya. Jadi salah satunya adalah itu bibit unggul, dan tentu saya berharap dari pemerintah pusat juga mendukung saya. Saya hanya bisa apalagi semaksimal mungkin apa yang saya lihat bagaimana di Vietnam, bagaimana di Thailand, bagaimana di luar, mereka pertaniannya begitu hebat, begitu apalagi sukses, dan petani mereka di sana kenapa semua kaya, tidak ada yang berita yang susah hidupnya. Yang punya apartemen di kota itu petani. Oke. Yang punya mobil mewah punya petani. Tapi di Indonesia mana kita nih? Nah ini yang membuat saya lihat. Apalagi membuat saya memotivasi mereka untuk mengganti tanamannya. Apa yang punya nilai ekonomi tinggi, apa yang pasarnya bisa di luar negeri, dalam dan luar negeri. Tentunya ya bibit unggul lah yang sekarang ini yang apalagi harus dilakukan. Mengganti tanaman yang tidak produktif menjadikan tanaman sekalipun mundur ya 3 tahun kemudian ya baru bisa ini, tapi mundur selangkah tapi bisa nanti lebih maju dengan berapa puluh langkah ke depan untuk nilai ekonominya. Ini yang targetnya saya. Juga dengan saya juga kemarin ada minta untuk dengan Pak Gubernur, ada salah satu lokasi di Kecamatan Kindang itu namanya Donggia, itu untuk setelah saya lihat pasca apalagi saya ke lapangan ada acara Basnas waktu itu, saya melihat bentangan dan sungai dan gunung yang mengapik itu, saya menghayal kalau ini dijadikan bendungan ya atau jadi bendung, saya kira berapa juta kubik air bisa dia tampung. Dan setelah saya bandingkan berapa tempat di Sulawesi Selatan yang bendungan yang sudah dibangun dan sebelum dibangun saya sendiri lihat ini jauh lebih potensi, lebih murah investasinya dibanding daerah lain, dan ini yang akan saya maksimalkan untuk betul-betul bisa mengangkat berapa kali lipat PAD ya Bulukumba nantinya. Karena tentu ada berapa 300 sekian ribu hektar Bulukumba punya lahan persawahan sebagai lumbung padi juga di Sulawesi Selatan, dan itu ketika pemerintah punya program PB berapa yang bisa tanam 3-4 kali ya, ini dengan supporting airnya dari bendungan, saya kira ini semua bisa terlaksana dengan baik karena irigasi yang tentunya yang mendukung. Nah, ini tentu sangat saya harapkan mudah-mudahan pemerintah pusat bisa membantu, apalagi ya melihat ini potensi yang saya sendiri yang apalagi yang punya gagasan dan saya sendiri lihat. Dan alhamdulillah juga dari provinsi Pak Gubernur pasca saya sampaikan dan turunkan tim juga ke lapangan dan menyatakan bahwa ini sangat potensi untuk apalagi memang sangat bagus menjanjikan untuk bisa dibendung, dan sektor pariwisata juga bisa dijadikan selain dari itu
pertanian dan juga bisa dari tenaga hidro pembangkit, dan 4 kabupaten selain Bulukumba, ada Sinjai, ada Bantaeng, ada Selayar, bisa dia backup akan airnya di situ. Saya kira itu yang saya harapkan, mudah-mudahan bisa, mimpi saya bisa tercapai. Dari semua program saya itu yang saya, karena tentunya PAD yang harus kita sebagai saya praktisi ekonomi, itu yang saya harus lakukan untuk bisa bagaimana PAD-nya bisa berapa kali lipat bisa naik. Ya, mungkin kalau pemikiran saya matre jadi bupati, apa yang harus saya lakukan, bagaimana masyarakat bisa dampak ekonominya bisa lebih baik sesuai visi misi saya. Amin Pak, berarti optimis ya Pak dengan mengubah jenis tanaman, kemudian adanya bendungan ini gitu ya, bisa kemudian meningkatkan nilai tambah untuk masyarakat gitu Pak. Kalau optimisnya itu ya saya sangat optimis, karena Afrika saja dulu, bagaimana Afrika dulu dan sekarang pasca bendungannya mereka dibangun ya. Kalau dulu orang kenal Afrika seperti apa sih, kering seperti apa, nggak ada apa, dan pasca bendungan itu jadi, dan apalagi ya sekarang udah nggak bisa diremehin lagi namanya Afrika. Dan berapa tempat di Sulawesi Selatan pasca bendungan itu udah jadi, udah 3-4 kali mereka udah panen sawahnya setiap tahun. Nah, sementara sendiri yang ada di Bulukumba paling 2 kali, nggak ada yang 3 kali. Nah, ada yang sekali. Nah, coba kalau misalnya 1 hektarnya 5 ton aja kali 300.000 hektar, kali 30.000 hektar. Nah, kalau 3 kali dipanen, kalau 30.000 mana 9 juta ton. Bulukumba aja. Kan sangat besar. Sangat besar. Ya. Kalau hanya 1 kali dibanding kalau 30.000, udah 1 kali seperti itu. Jadi kali 3 kan sangat gede. Nah ini belum lagi ya kapan akan misalnya itu tanaman di apalagi perkebunannya ya, yang tentu yang apalagi ya backupan dari apalagi air dari atas, tidak lagi ada serapan air yang bisa nanti menjaga kan, apalagi tetap subur tanahnya, tetap ada air yang di daerah hilir gitu. Karena saya sendiri rasakan 30 tahun yang lalu ketika saya balik ke kampung, saya hanya lihat di sungai. Kalau musim kemarau saya lihat airnya masih ada waktu itu, ya. Masih ketutup batu yang dibawa jembatan. Nah, sekarang saya balik pada saat musim kemarau, saya lewat udah nggak kelihatan lagi airnya pada musim kemarau. Okay. Saya tanya akan data seperti itu, berapa debit air yang dulu ya 30 tahun kemarin dan sekarang. Hasil data itu saya temukan, saya dapat diberikan kekurangan 6 kubik ya dalam 30 tahun ya per detik. 6 kubik per detik. Nah, saya kembali sampaikan, kalau dalam 30 tahun ke depan lagi kehilangan 6 kubik lagi per detik, nanti kita punya sumber air dari mana lagi? Nah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana di hulu ya betul-betul kita jaga ya akan serapan air ya, untuk itu tentunya hutan lindung yang di atas harus diperhatikan. Itu yang saya sampaikan juga di kementerian, untuk bisa betul perhatikan, jangan hanya program di bawah di hilir tapi di atas nggak dikontrol, karena ini yang atasnya menjadi ujung tombak ya, itu jantungnya ya ketika kita berbicara di sektor pertanian. Saya kira itu ya. Siap. Luar biasa Pak. Nah kalau kita lihat Pak, sempat ada tren bahwa kemudian anak muda bertani, kemudian bercocok tanam, dan juga banyak nih sarjana-sarjana kembali ke desa gitu ya Pak. Nah di sini kami ingin tahu sih Pak, gimana sih Pemkab mendorong generasi muda gitu untuk menjadi petani milenial agar dapat mengembangkan pertanian modern di Kabupaten Bulukumba. Nah, Bulukumba ini ya punya pemuda sebenarnya cukup kreatif, tetapi nggak fokus. Bulukumba salah satu kabupaten dari 15 kabupaten yang program pemerintah sebagai petani milenial. Nah ini yang saya mau edukasi, mau motivasi terus. Karena kenapa? Ketika ditanya petani itu sepertinya kurang
apa ya, kurang menarik. Kalau kerjanya apa sebagai petani? Nanti saya usahakan saya akan merubah dengan program ini, yes, petani menjadi tren, menjadi image yang betul-betul hebat, yang sebagaimana petani petani di luar. Petani di luar, ya, kalau dibilang petani, wah mereka betul-betul mereka merasa bangga. Tapi kalau di Indonesia kebalik. Kalau di Indonesia sebenarnya kepala dinas atau mungkin petani merasa modal enggak. Yang punya power, yang punya finansial kuat itu hebat semua. Saya sampaikan petani itu di luar itu yang kaya, yang punya duit. Ya, yang punya apartemen di kota, bukan pejabat. Baik. Nah, ini yang kita harus lakukan dan tentunya tidak mudah merubah mindsetnya adik-adik, ya, anak-anak gitu, pemudanya kita dan Bulukumba itu saya akan betul-betul saya akan maksimalkan. Bagaimana mengubah mindsetnya pemuda kita untuk jadi petani profesional. Begitupun dia beternak, jangan menjadikan beternak sebagai hanya tabungan misalnya, tapi beternak yang profesional menjadikan betul mata pencarian. Sebagaimana di Selandia Baru, sebagaimana di Australia, di Perth, di Auckland, mereka petani peternak yang profesional. Ya, Siap. bukan asal beternak saja seperti itu, tapi beternak yang betul-betul mereka menghasilkan bulu domba yang sekian banyak dan mereka bisa ekspor. Ya, kalau kita di Indonesia beternak itu enggak sampingan, hanya sebagai sampingan tabungan aja lah, ya. Ya 10 ekor, 20 ekor sebagai tabungan aja. Tapi sebenarnya beternak 20 ekor udah jauh lebih bagus daripada kepala dinas. Karena kenapa? Udah hitungannya sekian juta per ekor dalam setahun, 5 juta per ekor. Kalau 10 ya 50 juta dibagi 12 bulan udah lebih banyak. Nah Luar kalau 20 biasa. ekor udah 100 jutaan, selisih dalam setahun. Ya, nah ini yang mereka belum paham, belum mengerti dan hitungannya ketika pembagian dalam 12 bulan, ya dalam setahun, dan apa yang didapatkan ketika jadi pegawai negeri dan bandingkan menjadi petani atau peternak. Saya kira itu yang saya. Baik, baik. Bapak, selain pertanian gitu ya, ada sektor pariwisata juga nih yang jadi unggulan. Nah, sekarang tuh lagi fokus untuk programnya apa sih Pak untuk pariwisata? Nah, programnya kita ya Bira itu saya kira sangat mungkin sudah dikenal, ya, pantainya penuh yang mungkin dikatakan pesona tanpa batas, ya. Indahnya luar biasa, ya, dengan pasirnya yang putih seperti bubur, mungkin yang sekian banyak pantai pasir putih di Indonesia, termasuk di apalagi di Lombok di sana, di Papua, saya lihat masih jauh lebih bagus Pantai Bira karena bagi bubur apalagi bubur putih, ya, tidak seperti yang lain masih kasar. Nah ini yang sangat cantik dan tebingnya ya berupa palung, ya sangat indah, sangat cantik untuk bisa didesain di sana untuk resort, ya. Sebagaimana saya lihat ya di daerah lain dan di Bali, kalau bandingkan pantainya masih jauh lebih indah. Biranya yang menjadi kendala di sana tentu ya transportasi, infrastruktur, dan mudah-mudahan pemerintah genjot dibantu saya di infrastruktur di sebelah sana dan pariwisatanya bisa nanti kita maksimalkan dan mudah-mudahan nanti tahun depan udah bandaranya udah jadi dan Amin. bisa nanti apalagi wisatawan dari apalagi bandara wisata udah bisa langsung dari Makassar 30 menit udah nyampe. Dan keuntungannya ya kalau dibanding Bali sih ya memang karena itu internasional udah airportnya, jadi dari semua mancanegara udah bisa langsung ke Bali. Tetapi kalau Bulukumba didesain seperti itu juga nggak kalah karena sangat apalagi sangat indah. Memang alamnya natural, sangat cantik. Belum lagi ada apalagi budayanya namanya Kajang yang sangat natural asli. Tanah Toa Tanah Toa namanya. Itu asli hitam-hitam. Ya, Harus menggunakan baju hitam. harus gitu ya, Pak? menggunakan baju hitam. Kalau masuk di kawasan situ harus pakai han hitam. Ya, nggak boleh pakai semua handphone, nggak boleh alas kaki. Kalau masuk nggak boleh pakai alas kaki. Dan itu betul asli natural. Dan di Indonesia itu saya banyak jalan, mungkin berapa tempat dan Bulukumba yang masih natural. Siap. Dan itu dijaga, ya betul-betul dilestarikan. Itu yang saya terus akan dorong bagaimana
industri pariwisata ini bisa menjadikan apalagi mengangkat PAD-nya saya nanti lebih besar lagi. Dan ini tahun pertama baru saya belajar, jadi namanya apalagi di pemerintahan, dan setahun lagi saya bisa, insya Allah saya akan kebut ya, mungkin lebih kencang lagi. Luar biasa Pak, Iya. berarti memang alamnya sudah indah, budayanya juga sangat kental gitu ya Pak, Iya. tinggal infrastruktur dan mungkin promosi ya Pak ya? Ya, promosi. Oke, dan seberapa besar sih Pak pariwisata ini terhadap PAD Kabupaten Bulukumba? Pariwisata ya, saya kira PAD-nya cukup besar, PAD-nya pariwisata untuk sekarang. Setiap minggu kunjungan wisata di sana untuk sekarang masih lokal yang 8.000, 10.000 setiap cuma 1 minggu. Ya, wisatawan masuk ke daerah sana, khususnya daerah Pantai Bira. Dan 2021 jumlah itu 386.000, tapi ini di kondisi pandemik ya. Karena kalau kondisi mungkin tidak pandemik dan titik nolnya kemarin baru selesai itu direnovasi, dan insya Allah ya saya akan benahi maksimal juga kulinernya di seberang sana itu bisa, saya punya target bisa 2 kali lipat lagi ya per minggu. Jadi kalau misalnya setahun bisa dapat sekian 400.000 ya, mungkin saya bilang 800.000 lagi saya bisa, apalagi wisatawan bisa ke sana. Karena tentunya infrastruktur, fasiliti semua dengan kulinernya saya buatkan ruang untuk bisa bagaimana lebih betah ya, lebih senang, nyaman untuk diam atau tinggal di Bira, di tempat wisatanya kita. Oke, berarti justru selama pandemi ini Pak, wisata domestik Bulukumba justru meningkat gitu ya, Ya. Pak? Kenapa? Hanya itu ya wisata alam yang mereka bisa lakukan. Nggak ada lain. Kalau misalnya wisata mau terbang, mau kemana mungkin mikir. Kalau di pesawat mungkin ya mereka lebih mudah, ya mungkin terpapar atau mungkin, tapi kalau di alam atau mungkin dengan berendam di laut dengan NaCl-nya, ya itu lebih bisa apalagi melawan virus. Mungkin yang seperti itu ya, sehingga di pantai betul-betul itu jadi ramai. Luar biasa. Iya. Nah ini belum maksimal saya lakukan, dan saya sebelum awal-awalnya memang saya mulai bersihkan beberapa pantai, pesisir pantai, dan saya sendiri pimpin untuk waktu awal saya itu, dan insya Allah terus saya benahi bagaimana bersihkan semua pesisir pantai, menjadikan apalagi sehingga orang lebih apalagi memanjakan masyarakat untuk datang ke sana berwisata. Luar biasa. Nah, kalau bicara pariwisata Pak, kita tidak terlepas dari UMKM ya Pak ya. Iya. Nah, gimana sih Pak program apa saja gitu yang dijalankan Pemkab untuk membantu UMKM semakin maju di kabupaten? Nah itu tadi program Pemkab itu untuk di sektor pariwisata ya. Di UMKM-nya di sana termasuk kulinernya, ya. Di sana pemerintah bantu semua bagaimana dia punya ya pembiayaan dan modal, dan ini saya buatkan kurang mungkin ya 100-an unit ya tempat untuk kuliner untuk daerah pantai situ, khususnya UMKM, bagaimana dia dengan apalagi cemilannya, bagaimana dengan kue khasnya ya, makanan khasnya di seberang sana. Nah, itu nanti semua saya buatkan nanti di tempat itu di daerah titik nol. Jadi sehingga di sana pada saat berkunjung ke sana mereka merasa menikmati akan ciri khas makanan di apalagi di daerah pariwisata ya, termasuk apalagi pengolahan ikan ya, apalagi ikan yang sudah diolah di tempat wisata. Nanti akan saya siapin tempat untuk mereka bisa wisatawan bisa dapatkan apalagi hasil olahan ikan dari daerah sana yang tradisional. Iya, ada berapa macam yang apalagi yang udah dikenal di sana, seperti balenasu dengan ikan tuna asap. Nah, mereka itu tentunya nanti saya siapin semua di daerah kuliner, daerah pariwisata nanti untuk semua wisatawan bisa lebih mudah dapat dan bisa bawa pulang. Siap, berarti udah ada rencana digitalisasi juga ya Pak ya? Sudah rencana terus, dan itu saya maksimalkan digitalisasi untuk di daerah situ dan mengakses tempat di mana untuk kuliner di mana, makanan apapun
juga akan dia lebih dengan mengakses apalagi di tempat udah bisa tahu titik apa lokasinya tempatnya. Luar biasa Pak. Nah menarik sekali nih pembicaraan kita ya Pak, dan ternyata kita sudah ada di ujung acara Pak. Jadi saya ingin mempersilahkan Bapak nih untuk memberikan pesan dan harapan untuk kemajuan Kabupaten Bulukumba. Silahkan. Ya, tentu saya sebagai pemerintah ya tidak cukup dengan saya sendiri ya berinovasi, ya berpikir bagaimana apa yang saya lakukan di masa pemerintahan saya untuk bisa membuat bagaimana ekonominya masyarakat Bulukumba yang potensi luar biasa bisa terangkat. Tapi saya berharap kepada semua saudaraku di Bulukumba, kepada semua adik-adikku, ya mari kita sama-sama bangun Bulukumba dengan potensi yang luar biasa ya di sektor pertanian, kelautan, perikanan untuk bisa kita sama-sama kembangkan, kita sama-sama tingkatkan, kita sama-sama ya, menaikkan akan pendapatan masyarakat di semua lini. Tentu saya punya cukup wawasan, punya cukup pengalaman, mari kita sharing, mari kita kolaborasi, mari kita tukar pikiran, apa yang menjadi kendala sehingga Bulukumba ini bisa kita maksimalkan, Bulukumba ini kita bisa angkat ekonominya, Bulukumba kita ya bikin terdepan di Sulawesi Selatan dari semua sektor mungkin itu yang saya tentunya harapkan. Tapi kembali lagi saya sampaikan, tidak cukup dengan saya, tapi dengan semua saudaraku di Bulukumba, ya kita bisa. Tanpa semua saya tidak akan mungkin bisa membangun dan membuat Bulukumba lebih maju dan lebih sejahtera lagi. Siap. Saya kira itu yang saya sampaikan. Siap. Terima kasih Bapak dan semoga Bulukumba semakin maju. Terima kasih, insya Allah. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Monica Rosa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.